Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Indra Bagjana, dan ini adalah channel baru yang diberi nama sama dengan nama saya, channel Indra Bagjana. Di channel ini, saya akan lebih membahas tema-tema yang terkait dengan behavior, terutama behavior praktis yang kita hadapi, yang kita alami sehari-hari. Baik, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya, supaya tidak ketinggalan hal-hal yang update dari channel ini. Di konten yang pertama ini, saya tertarik dengan sebuah buku. Buku yang berjudul 48 Hukum Kekuasaan. The 48 Laws of Power. 48 Hukum Kekuasaan. Buku ini ditulis oleh Robert Greene. Buku aslinya berbahasa Inggris dari Amerika Serikat. Ya. Untuk pertama kalinya diterbitkan di tahun 1998. Sudah cukup lawas juga, artinya 24 tahun. Diterbitkan pertama kali oleh Penguin Book. Ya, jadi penerbitnya adalah penerbit Penguin. Di Indonesia sendiri diterbitkan oleh Karisma Inti Ilmu. Jumlah halamannya 452 untuk buku aslinya dan buku terjemahannya 658 halaman. Jadi untuk Anda yang tertarik lebih dalam mengenai 48 hukum kekuasaan, silahkan bisa dibeli di marketplace juga banyak. Jangan lupa beli buku yang original. Ya. Baik, kita akan kupas buku ini dari perspektif saya tentu saja. Anda yang membaca buku ini, orang lain yang membaca buku ini, mereview buku ini, boleh jadi memiliki perspektif yang berbeda dengan saya pribadi. Baik teman-teman, kita lihat satu fenomena yang diangkat oleh buku ini adalah bahwa pada dasarnya kita semua suka, kita semua ingin memiliki kekuasaan. Jangan munafik deh katanya. Gitu ya kurang lebih. Kita tuh ingin punya kekuasaan pada dasarnya. Ya. Bohong kalau seorang manusia itu tidak menginginkan kekuasaan. Jadi pada dasarnya kita semua ingin kekuasaan. Tetapi juga jangan terlalu mencolok nih, zamannya berbeda. Jadi hari gini katanya, jangan terlalu mencolok kalau menginginkan kekuasaan. Kita harus bersikap adil dan sopan. Santuy kata anak sekarang mah ya. Jadi jangan terlalu kelihatan. Ya. Buku ini mengutip pendapat dari Machiavelli bahwa pada dasarnya kalau kita bermain dengan kekuasaan tidak boleh terlalu baik katanya. Wah, tidak boleh terlalu baik nih. Memang ini bukan sedang membahas tentang agama ya. Kalau agama memang selalu mengajarkan kita untuk berbuat baik, mengajarkan kita untuk selalu berkasih sayang dengan sesama seperti itu. Tapi dalam hukum kekuasaan katanya, manusia manapun yang mencoba bersikap baik sepanjang waktu itu pasti hancur di antara sejumlah besar manusia yang tidak terlalu baik. Nah, ini kata siapa? Kata Machiavelli. Ya. Oke, kita bisa berbeda pendapat tentu saja. Kita bisa tidak setuju dengan pendapat ini. Tetapi ini adalah kutipan yang dipakai beratus-ratus tahun dalam konteks kekuasaan. Ya. Karena katanya pada dasarnya kita dikelilingi oleh orang-orang yang bermain watak. Pernah tidak mengatakan bertemu dengan orang yang mengatakan saya mah nggak mau jabatan itu sebetulnya, saya nggak ngejar jabatan, saya nggak mau jadi ketua RT misalnya di lingkungan terkecil lah katakan ya untuk pemilihan ketua RT, saya nggak mau jadi ketua RT, saya nggak mau jadi ketua RW, saya nggak mau sebetulnya jadi kepala desa tuh, tapi ini masyarakat mendorong saya, nah, gitu ya. Saya nggak mau promosi jabatan tuh sebetulnya. Tapi ya gimana? Saya kan diminta oleh bos besar misalnya, oleh pimpinan. Kata buku ini, orang yang berkata demikian justru dialah sebetulnya pemain kekuasaan. Hati-hati. Justru dia sedang memainkan taktiknya. Ya. Oke, kita sebagai manusia, makhluk sosial yang bergaul gitu ya, dimanapun kita berada, memang terkadang tidak bisa lagi menghindari permainan kekuasaan. Iya, kalau begitu, solusinya adalah jadilah katanya seorang seniman kekuasaan.
yang memahami sifat-sifat kekuasaan. Karena kalau kita mau bermain api, maka ketahuilah sifat-sifat api. Itu kuncinya. Dan ternyata ya, landasan dari kekuasaan adalah penguasaan emosi. Penguasaan emosi. Satu respon emosional terhadap sebuah situasi, justru itulah penghalang, itulah yang akan menghambat, itulah penghalang terbesar terhadap kekuasaan. Seperti itu. Baik, kita masuk ke hukum yang pertama. Jadi ada 48 hukum, kita akan bahas kali ini tentang hukum yang pertama. Hukum yang pertama tentang kekuasaan adalah jangan pernah terlihat lebih baik dari atasan Anda. Begitu kata si Greene. Jangan pernah terlihat lebih baik dari atasan Anda. Senantiasalah buat atasan kita itu merasa superior gitu ya. Walaupun terkadang kita kan ingin menyenangkan hati mereka ya, kita ingin membuat mereka terkesan dengan kemampuan kita. Kita ingin menunjukkan bakat-bakat kita. Tetapi katanya ya jangan memancing reaksi sebaliknya. Kadang-kadang juga kalau kita terlihat terlalu unggul, kita terlalu menonjol, justru si atasan itu akan berlaku sebaliknya. Justru dia merasa insecure gitu ya, kalau kata anak sekarang tuh merasa tidak aman. Wah, jangan-jangan ini anak ancaman nih untuk saya di masa yang akan datang. Seperti itu ya. Baik. Ada dalam buku ini selalu dibahas ada pelanggaran terhadap hukum, ada ketaatan terhadap hukum, ada kunci kekuasaannya itu sendiri, dan ada pembalikan hukum. Jadi ada 4 hal yang diatur dalam buku ini atau yang dituangkan dalam buku ini. Kita lihat dulu pelanggaran terhadap hukum. Selalu dicontohkan ada beberapa cerita ya yang sudah mungkin sering dialami tapi diangkat satu cerita gitu ya. Nah, untuk hukum yang pertama ini ada kasus di Prancis di zaman Raja Louis ke-14. Ini benar ya bacanya Louis ya, bukan Louis. Nah, saya tidak terlalu paham bahasa Prancis. Nanti penonton yang paham bahasa Prancis mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya ini bacanya betul atau tidak. Ada di zaman Raja Louis ke-14 di Perancis sana, Menteri Keuangan bernama Nicolas Fouquet, ya, Nicolas Fouquet. Nah, si Menteri Keuangan ini dia orang yang gemar berpesta, dia suka uang. Wah, siapa orang yang nggak suka uang ya? Semua orang juga suka uang. Dia bergaya hidup mewah. Nah, satu waktu perdana menterinya tuh meninggal dunia. Dan dia berharap bahwa ini sayalah yang paling layak untuk jadi penggantinya. Jadi dia merasa bahwa dia harus jadi pengganti si perdana menteri yang meninggal ini. Ternyata si raja malah menghapuskan jabatan itu. Jadi jabatan perdana menteri itu dihapuskan. Si menteri keuangan ini berpikir bahwa jangan-jangan raja ini nggak suka nih sama saya, jadi benci nih sama saya, sudah nggak suka lagi nih. Akhirnya dia memutuskan untuk menjilat gitu ya, menjilat. Nah, ini menjilat bukan nih. Kalau tujuannya begini menjilat nih ya. Oke. Akhirnya dia mengadakan pesta yang mewah, pesta yang sangat gebiar di abad itu, yang paling mewah, menghadirkan para tokoh-tokoh ternama di abad itu, orang-orang yang mempunyai posisi-posisi mentereng, ada makanan yang mewah dari berbagai benua katanya, dan mengundang Raja Louis ke-14. Nah, ini si Raja Louis-nya diundang ke pestanya si Fouquet ini. Oke. Si Fouquet berharap bahwa tindakannya akan dianggap sebagai simbol kesetiaan, bahwa tindakannya dianggap sebagai pengabdian tanpa batas kepada raja karena dia sudah menjamu raja dalam pesta yang sangat mewah. Ternyata Raja Louis itu tidak begitu. Si Louis ini raja muda yang angkuh, arogan, gitu ya, karakternya itu ternyata tidak ingin justru kemewahannya dilampaui, dilebihi oleh orang yang notabene adalah bawahannya. Nah, jadi malah benci itu. Jadi malah ngambek gitu si rajanya tuh ke si menteri keuangannya. Ini orang kenapa nih bawahan, berani-beraninya dia melampaui saya. Ini juga hati-hati teman-teman terhadap kondisi ini. Ternyata memang karakter umumnya terjadi gitu ya, bahwa mayoritas, mungkin ini hukum yang berlaku umum, bahwa atasan itu tidak suka kalau ada bawahannya yang terlalu melambung, melampaui dia. Ya.
hal-hal kecil misalnya, di kantor, ya, di kantor seorang atasan, seorang bos memakai mobilnya, mobil MPV lah gitu ya, level kelas menengah ya. Tiba-tiba ada bawahannya ke kantor membawa mobil mewah gitu. Padahal mungkin itu salah, tidak salah, boleh jadi mobil mewahnya adalah warisan dari orang tuanya ya. Tetapi justru banyak kejadian si atasan itu malah tidak suka ketika kemewahannya ya, atau dalam hal ini kasusnya mobilnya dilewati atau dilampaui oleh anak buahnya. Padahal kalau secara logika umum, apa sih salahnya pakai mobil? Mobil ini juga pemberian dari orang tua saya juga memang sudah kaya dari sananya misalnya gitu ya, misalnya. Nggak ada yang salah gitu. Tetapi juga banyak terjadi hal yang seperti itu, hal yang paling sederhana, dan ini terjadi pada si Nicolas Fouquet ya. Dia niatnya ingin menjilat raja, ingin menyelenggarakan pesta mewah, ternyata malah ditangkap keesokan harinya karena tersinggung, si rajanya itu tersinggung. Kemudian 3 bulan setelahnya disidang atas tuduhan mencuri uang negara. Padahal katanya mencuri uang negara pun sebagian besar atas perintah raja juga. Nah, ini luar biasa ya. Jadi alih-alih bisa menyanjung, bisa mengangkat namanya, ternyata pesta mewah yang dilaksanakan, yang diadakan oleh si Nicolas Fouquet ini malah menyinggung sang raja. Dan raja itu merasa insecure dengan dirinya. Nah, ini bahaya nih kalau anak buah saya lebih populer dari saya. Seperti itu. Nah, ketaatan terhadap hukum yang pertama dilakukan oleh Galileo justru. Nah, Galileo ini salah satu ilmuwan yang terkenal ya, banyak penemuan-penemuannya sampai sekarang juga masih fenomenal. Anak-anak sekarang juga masih mengenal siapa itu Galileo. Dia seorang ahli astronomi, ahli matematika, yang pada saat di zaman itu para ilmuwan itu tidak memiliki satu penghasilan tetap. Ini gimana nih diri saya tuh? Saya menemukan, saya menggali, saya meneliti, saya menemukan penemuan baru, tapi tidak punya penghasilan. Nah, si Galileo akhirnya, singkat cerita, dia merapat kepada Cosimo I. Nah, Cosimo I adalah pendiri dinasti Medici. Si Medici ini, si Cosimo I ini memiliki 4 orang anak kebetulan. Dan di zaman itu, Galileo menemukan bahwa planet Jupiter itu memiliki 4 bulan. Nah, ini pas nih. Akhirnya si Galileo-nya mengatakan kepada Cosimo I bahwa ini sesuai, bahwa alam telah menjawab gitu ya. Alam telah menjawab bahwa memang Cosimo ini pantas untuk menjadi seorang pemimpin, pantas untuk menjadi seorang raja, bahwa Jupiter adalah simbol dari kejayaan keluarga Medici. Ini kebetulan sekali, si Cosimo itu ketika mendirikan dinasti Medici, dia menjadikan Jupiter sebagai simbol kekuasaannya. Dan kebetulannya lagi, Jupiter itu punya 4 bulan, Cosimo punya 4 anak. Nah, ini disambungkan nih, peristiwa alam ini, ya, peristiwa kosmik ini, oleh Galileo disambungkan dengan kekuasaannya Medici. Nah, luar biasa ya. Apakah ini ada hubungan? Ya, saya tentu saja yakin tidak ada hubungannya dengan dinasti Medici. Jupiter punya 4 bulan, ya memang dia punya 4 bulan gitu. Apa hubungannya dengan dinasti Medici? Tapi Galileo menghubungkan itu. Dan akhirnya Galileo diangkat menjadi staf ahli lah gitu ya, staf ahlinya istana, filosof dan ahli matematikanya istana. Kemudian dia mendapatkan gaji resmi. Oke. Fakta berbicara bahwa para ilmuwan ternyata juga sepanjang sejarah tidak terhindar dari yang namanya tingkah aneh perilaku penguasa. Pada prinsipnya seperti itu, gitu ya. Jadi terkadang para penguasa ini dia mau, oke, kita biayai risetnya segala macam, tapi titip nama nih bahwa ini adalah karya dinastinya Medici misalnya, seperti itu. Dan dia tidak mau hanya sekedar sebagai penyokong dana gitu ya, tidak mau kelihatan bahwa mereka itu ya hanya menyediakan uang saja, gitu. Tapi inginlah tersemat nama mereka dalam penemuan-penemuan itu. Dan Galileo tidak menentang itu. Galileo malah menghubungkannya dengan temuannya. Gitu ya. Terus kemudian Galileo juga tidak menjadikan dirinya lebih bersinar daripada sang raja. Dia memposisikan dirinya untuk membuat sang raja menjadi bersinar di lingkungan istana. Nah, seperti itu posisinya. Apakah ada yang salah di sini? Tentu saja salah dan benar menjadi relatif ya teman-teman, karena memang kondisinya pada saat itu, itulah yang terjadi, gitu. Itulah yang harus ditempuh. Karena pilihannya kalau tidak begitu,
mungkin ada dampak lain bagi si para ilmuwan ini. Nah, apakah sekarang terjadi ada juga ilmuwan yang begitu gitu, yang mau dalam tanda petik menjual gitu ya, dalam tanda petik memodifikasi temuannya untuk keperluan penguasa. Nah, ini wallahu alam ya, nanti mungkin teman-teman bisa menjawab sendiri lah. Oke, itulah bagaimana kondisi yang menentang, yang melawan hukum ini dan yang taat terhadap hukum ini. Tapi kuncinya, paling tidak saya menemukan ada 5, bahwa kita memang tidak mungkin berpikir bahwa terus saja kita pikirkan orang lain, kita mencemaskan perasaan orang lain. Tapi khusus untuk atasan, kita harus melakukan satu pendekatan yang berbeda. Katanya begitu, ya. Jadi udahlah, bodo amat lah untuk yang lain, itu nggak usah dipikirin mau seperti apa. Tapi untuk atasan, kita harus melakukan pendekatan yang berbeda. Boleh jadi ada orang yang secara alami memang dia tampak cerdas, tampak gemilang gitu ya. Dia memang udah nature-nya, udah bawaannya, bakat alam, dia memang terlihat cerdas, menonjol. Tapi tolong redam, katanya, redam, supaya kalau berhadapan dengan atasan dia tidak terlalu menonjol, gitu ya. Bukan tidak boleh, karena memang kadang juga susah juga gitu ya. Kita sudah, kalau memang bakatnya menonjol ya menonjol gitu, nggak bisa dibohongin. Kemudian juga ini yang ketiga nih yang banyak terjadi. Jangan pernah berpikir bahwa karena atasan menyayangi Anda, lantas Anda berbuat sesuka hati. Karena ada ya, ini hampir pasti terjadi dalam sebuah lembaga, dalam sebuah organisasi, bahwa akan ada selalu muncul anak emas, gitu ya, anak emas, golden boy. Nah, kalau Anda menjadi golden boy, maka kuncinya tidak boleh berbuat sesuka hati, karena dalam 1 detik saja bisa berubah. Nah, kenapa nih? Banyak terjadi bahwa yang awalnya adalah golden boy, yang awalnya adalah anak emas, kemudian atasan berbalik menjadi tidak suka kepada dia. Oke. Lalu bagaimana? Nah, ini ada hukum ini nih. Kata si Grini, ya sudah, kita manfaatkan saja hukum ini. Kalau Anda memanfaatkan hukum ini, ya sudah, Anda boleh menyanjung atasan tuh secara sembunyi maupun secara terbuka. Tapi kalau terbuka juga resikonya Anda tidak disukai oleh orang lain. Bagaimana? Kalau begitu sembunyi saja. Nah, bagaimana caranya? Salah satu yang paling simpel adalah menyanjung atasan secara sembunyi itu, bukan sembunyi dalam arti ngumpet gitu ya, tapi secara terselubung gitu. Misalnya lakukan kesalahan-kesalahan kecil yang tidak fatal. Nah, ini kesalahannya kecil nih. Kita tahu bahwa ini salah, ya udah kita tetap lakukan. Buat kesalahan kecil yang tidak fatal, kemudian biarkan atasan kita untuk mengoreksi. Nah, dia akan merasa superior katanya. Wah, ya, koreksi ini anak buah saya salah nih. Ya, kita koreksi lah gitu. Dia akan bahagia katanya atasan kita. Seperti itu hal-hal kecil yang bisa dilakukan. Tapi kuncinya kembali bahwa samarkan kelebihan Anda, samarkan bakat Anda, ya. Jangan terlalu menonjol. Jika kita memiliki gagasan yang baik, gagasan yang cemerlang, maka berikanlah gagasan itu untuk dinamai dengan nama atasan Anda, gitu. Bahwa seolah-olah ini adalah atas saran Bapak, Pak, ini. Jilat nggak sih ini? Yang begitu menjilat atau bukan ya? Saya kan bukan saran saya, Pak. Ini sebenarnya kata-kata Bapak yang saya rangkum, Pak. Ini karya Bapak sebetulnya, saya hanya merangkum saja. Nah, itu akan bahagia katanya, akan bangga gitu ya atasannya. Oke. Tapi ada kondisi pembalikan hukum, teman-teman. Ada satu kondisi pembalikan hukum. Jika atasan Anda seperti bintang jatuh, maka katanya ya udah, kalau udah seperti bintang jatuh, tidak perlu khawatir. Udah, kita menonjol deh, perlihatkan bakat gitu ya. Perlihatkan bakat kita. Jangan dikasihani, udah kita menonjol aja lah gitu. Nah, bagaimana kalau atasan kita lemah? Kalau atasan kita lemah, ya sudah. Kita percepat katanya kejatuhannya. Nah, ini tega nggak nih? Nah, ini yang disebut tega gitu ya. Percepat saja kejatuhannya, akali saja, kalahkan pesonanya. Nah, kemudian pada momen-momen tertentu akali nih gitu, supaya kita terlihat lebih menonjol. Bisa begitu? Nah, itu juga terserah Anda juga ya sebetulnya. Baik dan buruk itu juga jadi relatif. Kemudian bagaimana kalau atasan kita sangat lemah dan siap jatuh? Nah, kalau untuk kondisi yang begini, sudah biarkan saja, tidak perlu diapa-apakan, dia akan jatuh sendiri. Jadi tidak perlu buang energi katanya. Kemudian, bagaimana kalau atasan kita sangat mantap, berkedudukan kuat? Maka tunggulah kesempatan kita bersabar, ya. Karena secara alami bagaimanapun kekuasaan itu akan memudar katanya. Dan yang terakhir, bagaimana kalau atasan kita ini berkedudukan mantap, kita sudah bersabar gitu ya. Kuncinya adalah pasti jatuh kok, pasti berakhir kok gitu ya. Tugas kita adalah
kuasai permainan kekuasaan, ya, maka kita akan mampu lebih baik dari atasan kita. Seperti itu. Baik teman-teman sekalian, boleh setuju boleh tidak tentu saja, tapi paling tidak itulah gambaran bukunya. Anda boleh membeli di toko buku atau di marketplace. Sekali lagi ini adalah buku 48 hukum kekuasaan, ya, di marketplace banyak, harganya sekitar 150 ribuan kurang lebih. Silahkan dipesan, jangan lupa beli yang original, ya. Baik, terima kasih. Saya Indra Bagjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.